Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arpan Pasisingi. Saya Misnawati Saliko. Dan saya Lolin Siti Alo. Saya Wetris Lamuta. Dan saya Yulanda Palai. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami tentang atmosfer dan hidrosfer. Pengertian atmosfer. Kata atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan sapaira yang berarti bulatan bumi. Secara umum, atmosfer berarti lapisan udara yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Atmosfer bekerja sebagai pelindung kehidupan bumi dari pancaran energi matahari yang sangat kuat pada siang hari dan mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Jika tidak ada atmosfer, suhu bumi akan meningkat hingga 93,3 derajat Celcius pada siang hari dan turun hingga 148,9 derajat Celcius pada malam hari. Atmosfer juga berfungsi melindungi bumi dari terjadinya hujan meteor. Ketebalan lapisan atmosfer sulit ditetapkan karena tidak jelasnya batas antara lapisan atmosfer dan luar angkasa. Namun, sebagian besar ahli sepakat bahwa ketebalan lapisan atmosfer adalah lebih dari 650 km. Lapisan atmosfer merupakan campuran dari berbagai gas yang tidak tampak. Berdasarkan volumenya, terdapat 4 gas yang terkandung di dalam lapisan atmosfer. Keempat gas yang menempati hampir 100% lapisan atmosfer tersebut masing-masing nitrogen sebanyak 78,08%, kemudian oksigen sebanyak 20,95%, selanjutnya argon sebanyak 0,93%, dan yang terakhir yaitu karbon dioksida sebanyak 0,03%. Gas lain yang terkandung dalam lapisan atmosfer dengan volume yang sangat rendah antara lain yaitu neon, helium, krypton, hidrogen, xenon, dan ozon. Atmosfer mempunyai beberapa bagian, yaitu Yang pertama yaitu stratosfer. Stratosfer adalah lapisan yang letaknya di atas troposfer sampai ketinggian 50 km. Pada lapisan stratosfer, suhu akan meningkat dengan makin bertambahnya ketinggian. Bagian terpenting dari stratosfer adalah adanya lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi ultraviolet dari pancaran matahari sehingga sebagian besar tidak akan mencapai bumi. Serapan radiasi matahari oleh ozon menyebabkan suhu udara pada stratosfer meningkat. Lapisan stratosfer tidak mengandung uap air, awan maupun debu atmosfer sehingga udaranya kering. Oleh karena itu, pesawat bermesin jet akan melintasi lapisan ini untuk menghindari terjadinya gejolak cuaca. Lapisan ini tebal di daerah kutub dan kadang tidak terdapat di daerah khatulistiwa. Batas bagian atas dari lapisan stratosfer disebut stratopause. Dan yang kedua yaitu mesosfer. Batas antara stratosfer dan mesosfer
juga ditandai dengan adanya pembalikan temperatur dari 40 km sampai dengan 80 km. Ternyata temperaturnya menurun lagi sehingga pada ketinggian 80 km menjadi kurang 900 Celcius. Mulai dari stratosfer sampai mesosfer, udara sudah sangat tipis dibandingkan dengan troposfer, sehingga penerbangan yang melewati lapisan ini harus berbekal oksigen baik untuk mesin pesawatnya maupun manusianya. Adapun perbedaan antara susunan udara di stratosfer dengan di mesosfer adalah adanya proses penguraian molekul-molekul gas menjadi atom-atomnya yang selanjutnya menjadi ion-ion, terutama pada bagian atas dari mesosfer. Atom-atom bebas tadi dapat berpencar bila terkena sinar matahari, sehingga tampak dari bumi seperti kabut tipis yang bercahaya. Cahaya semacam ini sering tampak di arah kutub utara dan selatan yang disebut dengan aurora. Yaitu termosfer, batas antara mesosfer dengan termosfer, juga ditandai dengan adanya pembalikan temperatur, yaitu untuk dari min 900 Celcius meningkat terus sampai mencapai lebih dari 10.000 Celcius. Dengan demikian, mesosfer merupakan selubungan bumi yang panas. Di termosfer atom-atom berubah menjadi ion-ion. Ion-ion itu tarik-menarik satu terhadap lainnya sehingga membentuk lapisan yang disebut ionosfer. Telah lama orang manfaatkan ionosfer itu untuk keperluan komunikasi jarak jauh, misalnya melalui pemancar radio. Gelombang radio itu berjalan lurus. Oleh karena itu, tidaklah mungkin gelombang radio yang dipancarkan dari kota A dapat ditangkap secara langsung di kota B karena adanya lingkungan bumi. Untuk mengatasi masalah itu, orang menggunakan ionosfer sebagai bidang pemantul. Ionosfer merupakan lapisan bumi pertama yang melindungi bumi dari teriknya cahaya matahari, karena lapisan ini mampu menyerap lombang sinar matahari yang panas. Lapisan kedua adalah lapisan ozon yang terdapat di atas mesosfer dengan stratosfer. Itulah salah satu penyebab mengapa lapisan-lapisan ozon dari lapisan ionosfer itu lebih panas dari sekelilingnya. Batas dari termosfer adalah 400 km. Yaitu eksosfer. Lapisan atmosfer yang paling luar disebut eksosfer. Dalam lapisan ini hampir tidak terdapat lagi udara, yang ada hanya partikel-partikel dasar dari atom seperti proton dan elektron. Namun diperkirakan terdapat pula partikel-partikel berupa debu halus meteorit. Pada lapisan eksosfer ini juga terdapat adanya sinar kutub aurora yang menjulang tinggi sampai mencapai 1000 km. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris hydrosphere. Hidro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer ini di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, salju atau glaster air, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Hidrosfer sangat penting bagi perkehidupan di bumi.
tak ada makhluk hidup yang dapat hidup tanpa air. Hidrosfer juga dapat meredam teriknya panas matahari karena energi cahaya matahari digunakan untuk menguapkan air. Dengan hidrosfer terjadi pula sirkulasi air yang disebut sirkulasi air besar. Akibat adanya siklus air ini, ada berbagai macam antara lain air laut menjadi bertambah asin, terbentuknya sungai-sungai, danau-danau, dan air tanah. Erosi juga dapat mengubah permukaan tanah dan membentuk batuan sedimen. Adanya erosi air ini juga menjadikan raut muka bumi di laut lebih rata daripada di atas tanah. Namun, adalah kenyataannya bahwa gunung yang tinggi tambah hanya 9.000 meter, sedangkan laut yang terdalam mencapai 11.000 meter. Itulah pemaparan dari kelompok kami, materi tentang atmosfer dan hidrosfer pada mata kuliah konsep dasar bumi dan antariksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.